Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, salam sehat bagi kita semuanya. Semoga kasih Tuhan menjadi bagian kita. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 9 September 2022 dengan judul Keputusan Seorang Murid. Ayatnya di dalam Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia, ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan beberapa yang mereka harus terima. Kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai, Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterimanya dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikuti Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikuti dia. Dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jalan mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan Juru Selamat, mereka tidak ragu-ragu, bertanya-tanya, bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya? Mereka taat pada panggilan itu. Dan kemudian Yesus bertanya pada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Mereka dapat menjawab, "Satu pun tidak." Dewasa ini Juru Selamat memanggil kita, sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikut dia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi murid oleh Yesus Kristus. Sama halnya yang terjadi kepada murid-muridnya pada saat dia memanggil akan Petrus bersama dengan saudara-saudaranya di saat mereka sedang menjala ikan. Tetapi Tuhan mengalihkan pekerjaan mereka untuk menjala manusia dan mereka mengikut Yesus Kristus. Demikian juga panggilan kepada Matius yang sementara duduk menjaga meja untuk pemungutan cukai. Tetapi pada saat Yesus memanggilnya, kemudian dia langsung mengikut Yesus dan bersedia untuk menjadi muridnya. Dan sekarang menjadi pertanyaan, respon apa yang kita perbuat dan apa yang kita nyatakan kepada Yesus Kristus di saat dia meminta kita untuk datang kepadanya dalam memenuhi amanat agung yang dia perintahkan untuk pergi ke seluruh dunia dalam menyampaikan kabar baik yang datang daripadanya. Semoga hari ini kita dikuatkan di dalam membangun komitmen untuk dapat menjadi murid-murid Yesus dalam kehidupan kita, dan panggilan itu kita terima untuk menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Engkaulah Allah yang penuh kasih dan Engkau layak untuk kami sembah oleh karena kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Bapa, kami bersyukur oleh karena dikuatkan lewat pekabaran, lewat renungan ini ya Bapa. Oleh karena Engkau memanggil kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid di dalam keberdosaan kami, dalam kelemahan kami. Tuhan mau untuk menyucikan dan menyempurnakan dan menuntun supaya kami dapat bercahaya, bersinar dimanapun kami berada. Tuhan, pakailah kami ya Bapa.
dan biarlah melalui kehidupan kami, kehidupan Yesus nyata melalui perkataan, pikiran, perbuatan-perbuatan kami. Dan pakailah kami ya Bapa untuk dapat menuntun orang yang berada di dalam dunia kegelapan mengenali Yesus sebagai juru selamat mereka. Ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga menyertai di sepanjang hari ini. Dalam semua kegiatan, dalam pekerjaan, Tuhan karuniakanlah berkat yang berkelimpahan dari sorga. Dan melalui berkat itu, biarlah juga umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama, sehingga semakin sempurna iman kepercayaan umat-umat-Mu. Bapa, berdoa bagi orang-orang muda dalam meraih harapan dan cita-cita mereka. Tuhan tuntun sehingga mereka juga tetap percaya kepada Tuhan. Di akhir zaman ini ya Bapa, biarlah iman mereka tetap diteguhkan. Bapa, demikian juga kami tetap mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi ya Bapa. Di dalam masa-masa sulit mereka, biarlah mereka memperoleh kekuatan, kebahagiaan yang datangnya dari surga, sehingga masa-masa itu menjadi masa yang indah dengan penuh pengharapan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, terkhusus bagi umat-umat Tuhan, anak-anak-Mu yang bersuka cita di dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Biarlah Tuhan karuniakan kesehatan, panjang umur, dan juga ya Bapa, dalam semua harapan dan cita-cita mereka dapat terpenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan yang membuat mereka tetap ada di dalam Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, semoga berkat sama menjadi bahagian kami semua. Ampuni dosa kami, karena doa ini kami sayangkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.